atau wali dari anak-anak kami yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian Kepala Bengkel, Bapak Ibu rekan-rekan dewan guru beserta tenaga administrasi sekolah, dan yang saya sayangi serta yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Brawijaya. Marilah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka secara langsung di ruangan atau aula SMK Negeri 1 Brawijaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir membersamai guna untuk menyampaikan visi dan misi SMK Negeri 1 Brawijaya tahun pelajaran 2024-2025. Bapak dan Ibu serta anak-anakku, visi ini sebelum dirumuskan atau sebelum ditetapkan menjadi visi dan misi sekolah, tentu terlebih dahulu diadakan musyawarah. Nah, itulah makanya Bapak dan Ibu diundang, diajak bersama pengurus komite dari dunia usaha, dunia industri, dari dewan guru, siswa, agar harapan dari seluruh kita, bukan hanya sekolah, bisa diakomodir dalam bentuk visi dan misi sekolah. Bapak dan Ibu dan anak-anakku, adapun visi dari sekolah kita mewujudkan lulusan yang berintak, disiplin, cerdas, terampil, dan mandiri. Jadi harapannya dengan visi ini agar nantinya anak-anak kita yang menjadi alumni dari sekolah ini, dia sudah kita bekali yang namanya dengan beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Dan alhamdulillah sekolah kita itu kita berikan keleluasaan dan kebebasan kepada siswa-siswi beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, bukan hanya Islam saja, termasuk agama lain seperti agama Hindu, Kristen, Protestan, dan tahun kemarin malah ada agama Konghucu ya, atau Buddha, ya. Nah, dan juga disiplin. Nah, disiplin itu menghargai waktu, ya. Karena disiplin itu sangat diperlukan, bukan hanya di sekolah, di masyarakat, di dunia usaha, dunia industri, dan bagi anak-anakku yang ingin melanjutkan juga, ya. Kalau dia ingin kuliah, disiplin kuliah agar tamatnya pasti itu jangka waktunya, ya. Umpamanya targetnya 7-8 semester dan sebagainya. Cerdas, ya. Cerdas itu bukan hanya psikologinya saja, ya. Jadi di dalam bertindak dan bersikap pun dia harus cerdas dan penuh perhitungan. Malah seperti yang pernah saya sampaikan, pikirkan dulu baru dikerjakan. Jangan dikerjakan dulu baru dipikirkan, ya. Itu ciri seorang terpelajar, seorang anak siswa, anak sekolah, ya. Terampil,
Nah, terampil itu tentu sesuai dengan bidangnya, ya, bidang keahliannya, program studinya. Jadi benar-benar kompeten setelah tamat dari sekolah ini. Dan juga sekolah memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Apapun itu bakat, apapun itu minatnya, ya, sekolah akan mensupport baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Dan mandiri, ya, mandiri ini dalam artian mampu tegak di kaki sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, apalagi menjadi beban bagi orang lain. Ya, tentu sekolah berusaha agar di dalam kegiatan belajar mengajar menumbuh kembangkan sikap positif kepada siswa-siswinya, kepada murid-muridnya, agar kelak setelah dia tamat dia punya jiwa, ya, jiwa untuk mandiri, ditanamkan nilai-nilai entrepreneur, nilai-nilai kewirausahaan, ya, tidak mengenal malu, tidak mengenal gengsi, karena itu tergantung kemauan, ya. Kalau kita mau, apapun bisa, yakinlah itu saya. Ya, tergantung kemauan, tergantung tekad. Karena orang sukses itu yang nomor satu modalnya kemauan, ya, bukan duit. Modal nomor satu kemauan. Duit itu modalnya kesetiaan. Jangan kamu beranggapan, berasumsi kalau saya berwirausaha, berwira swasta, ya, untuk modal duit. Ya, kalau kamu nggak punya kemauan, walaupun duitnya banyak, habis juga akhirnya. Ya. Atau sebaliknya, kalau kamu punya kemauan, modal duitnya terbatas, insya Allah lama-lama akan jadi banyak. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya misi. Nah, misi sekolah ini yang pertama memberikan lulusan yang bertakwa. Nah, ini pengembangan dari visi pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Jadi bukan hanya bertakwa saja, juga berbudi pekerti luhur. Dengan yang tua kita hormati, sama besar, seusia, sebaya, saling menghargai. Dengan yang lebih muda dan lebih kecil kita sayangi, ya. Dan misi yang kedua, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, aspek potensi, ujian, dan sasaran pembelajaran. Nah, jadi di dalam kegiatan proses belajar mengajar diupayakan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan guru agar mudah dipahami, mudah dicerna, mudah ditindaklanjuti oleh siswa-siswinya dengan se-efektif mungkin. Jadi diusahakan pembelajaran itu menarik itu tentu bagi seluruh murid-murid, ya, dan juga Bapak dan Ibu guru yang jelas bisa menguasai kondisi di kelas itu, ya. Jadi seperti itu. Dan berikutnya meningkatkan kualitas kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai jaringan luas. Nah, alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan ini, ya. Tinggal lagi mulai tahun ini kita tingkatkan. Kalau selama ini kita kerjasama dengan kurang lebih 102 dunia usaha, dunia industri. Kenapa banyak? Karena siswa kita juga banyak, ya, dengan latar belakang yang berbeda. Ada di pertanian, perkebunan, permesinan, ya, perkantoran, perbankan, jasa, apalagi. Ini kelas berapa? 11. Yang kelas 12?
Ada. Nah, kita kan makan mulai tahun ini kelas 12. Nah, di mana kamu makan? Itu kan tempat makanmu karena kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri. Itu bentuk atau contoh salah satu kerjasama. Ya. Nah, tahun ini sekolah sudah melaksanakan kerjasama dengan 102 dudi. Nah, tahun ini kita tingkatkan. Jadi setiap tahun sesuai dengan perkembangan sekolah kita, tentu semakin banyak jumlah siswa, dudi yang diperlukan untuk kerjasama tentu juga semakin banyak. Dan kerjasama ini bukan hanya sebatas untuk menampung siswa melaksanakan praktek kerja industri, bukan. Lebih dari itu. Nantinya diharapkan seperti yang sudah ada sebagian siswa yang berminat bekerja di tempat dudi itu, dan dudi itu pun membutuhkan tenaga kerja dari alumni sini. Berarti secara otomatis siswa dari sini bekerja di tempat dia magang itu, ya kan? Nah, itu. Berikutnya, anak-anakku, Bapak dan Ibu, mengembangkan program-program yang mampu memotivasi dan membangun nilai-nilai entrepreneur seperti yang saya singgung tadi, ya. Jadi sekolah kita selalu membangun itu bisa saja berbentuk motivasi, ya, motivasi dari Bapak Ibu guru, motivasi dari dunia usaha, industri, dan stakeholder lainnya, ya. Jadi harapannya tamat dari sekolah ini, dari SMK Negeri 1 Wijaya ini, anak-anakku sudah punya mental berwirausaha. Jangan malu, ya, karena malu itu akan menyusahkan kita, asalkan benar, ya. Itu, jangan malu berdagang, jangan malu bisnis. Karena di awalnya saja kecil, tapi kalau kita tekuni, kita kerjakan dengan serius, dengan benar, lama-lama kan jadi besar. Pengusaha besar itu, awal dia berusaha kan kecil, kan nggak langsung jadi apa namanya, krisis, ya, namanya sejarah ini, kan nggak langsung seperti itu. Semuanya butuh proses, sama aja kayak gitu. Kamu apa langsung seperti ini lahir? Jadi itu seperti itu, dia kan? Kita lahir dulu, bayi dulu, sudah bayi, balita, bawah 5 tahun, sudah balita jadi anak, sudah anak remaja, dewasa tua, mati. Juga sekolah, guru, PAUD, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Ya, nah jadi semuanya butuh proses. Nah, tinggal lagi kita tahan nggak dengan proses tersebut, karena itu butuh perjuangan. Ya, kalau kamu gagal berarti masa depanmu taruhannya. Kalau kamu sukses berarti masa depanmu juga ya akan baik. Ya, nah jadi mengembangkan program-program yang mampu memotivasi, ya, nah, dan membangun nilai-nilai entrepreneur, nilai-nilai kewirausahaan. Berikutnya, menumbuh kembangkan kreativitas dan karya cipta berbasis teknologi, ya. Nah, sekolah juga berusaha untuk menumbuh kembangkan. Nah, menumbuh kembangkan ini maksudnya yang selama ini siswa sebelum ke sekolah ini belum tumbuh atau sudah tumbuh tapi belum kembang. Nah, sekolah ini lah kreativitas kamu ditumbuh kembangkan, ya. Dan diharapkan kamu punya pemikiran, ya, punya gagasan, dan juga mungkin sudah ada sebagian siswa kita yang sudah mempunyai cipta karya seperti yang
minggu yang lalu yang dilombakan di Palembang ya. Nah, teknologi tepat guna. Alhamdulillah sekolah kita jadi nomor 1 se-provinsi Sumatera Selatan. Jadi anak-anakku, bapak dan ibu, komite sekolah, habis ya? Bukan, habis. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dan percaya masih banyak ya, karena waktunya saya singkat. Mari kita merenung bersama. Karena apa? Karena tanpa keinginan yang kuat dari kita, ya, apalagi anak-anakku, perjalanannya masih panjang. Dengan ada kegiatan ini, tanamkan dalam diri kalian kalau kita mau, kita bisa, ya, apapun itu. Jadi tergantung mau. Dan kalau bisa juga apa yang kita ucapkan itu yang kita kerjakan, ya. Dan apa yang kita kerjakan itu yang kita ucapkan. Sanggup nggak konsisten seperti ini? Nah, kalau kamu bisa, insya Allah, ya. Jangan seperti guyonan Gus Dur ya. Kalau orang Jepang sedikit ngomong, banyak kerja. Orang Jepang, ya, berarti kalau orang Jepang itu kan nggak banyak ngomong dia, jalannya aja sama kayak kita lari, dan dia paling disiplin, ya. Lampu merah itu, kalau nggak ada, walaupun nggak ada kendaraan, dia tetap berhenti selagi lampu merah. Karena apa? Karena dia disiplin. Nah, kalau orang Eropa banyak kerja, banyak ngomong, ya, jadi seimbang. Kalau India, Pakistan banyak sedikit kerja, banyak ngomong. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Nah, kalau Indonesia lain yang dikerjakan, lain yang diomongkan. Oke, ini saja dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Butoni dari kelas 12 SD2. Harapan saya pada sore ini adalah kami ini sebagai siswa SMK sebelum masuk SMK sudah memikirkan bahwasanya SMK ini lulusannya sudah siap untuk langsung kerja ataupun lanjut kuliah. Jadi kami sudah menentukan minat dan bakat kami ataupun kemampuan kami. Jadi harapan kami SMK ini bisa memfasilitasi kemampuan dan bakat minat kami sesuai bidang kami. Contohnya saya sendiri, saya memiliki minat di bidang kewirausahaan atau pembisnisan. Makanya dari itu saya mengambil jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Saya harap agribisnis ini bisa menunjang kemampuan saya di bidang bisnis, tepatnya bidang bisnis pertanian. Mungkin itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rahmawati. Saya dari kelas 12 IPS 1. Harapan saya terhadap sekolah SMK Negeri 1 Jaya adalah setiap siswa memiliki potensi diri. Contohnya seperti saya punya berpotensi diri public speaking. Harapan saya sekolah SMK Negeri 1 Jaya dapat memanfaatkan setiap potensi diri dari siswa-siswanya. Karena dengan pemanfaatan apa yang mereka punya, miliki, itu dapat menjadi suatu asahan terhadap kemampuan tersebut. Dan dari asahan tersebut, saya harapkan siswa dapat mampu dan bisa terbiasa untuk menerapkan apa yang mereka bisa. Jadi semoga SMK Negeri 1 Jaya dapat terus membantu siswanya untuk mengasah apa yang sudah siswa punya dan dapat terus mengembangkannya.
Ada lagi? Baik, harapan saya untuk SMK 1 Lukuen Jaya adalah yaitu kesetaraan dan keadilan. Setiap siswa itu membutuhkan kesetaraan dan keadilan dalam bidang berprestasi. Biasanya itu kan dalam bidang berprestasi sudah ada anak-anak yang terpilih yang akan ditujukan untuk mengikuti hal yang berprestasi tersebut. Nah, harapan saya semua orang itu dapat kesempatan untuk hal itu dalam prestasinya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Abdul Aziz dari kelas 11 ATP 2. Izin menambahkan apa yang disampaikan oleh kakak tadi, dan sebaiknya SMK Negeri 1 Lukuen Jaya itu ketika ada perlombaan menyeleksi dengan sedemikian rupa bahwasanya ada siswa yang benar-benar mampu pada bidang tersebut, bukan hanya anak itu saja yang diwakilkan untuk mewakili sekolah, karena sejatinya siswa juga mempunyai kemampuan yang sama, bahkan lebih daripada siswa yang sering diikutkan. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai Ibu Dini, guru mata pelajaran IPAS. Di sini kami ingin menyampaikan bahwasannya kami percaya bahwa murid kami di sini adalah siswa yang aktif, sehingga dalam mereka memiliki potensi yang unik yang perlu kami fasilitasi. Kami berusaha untuk terus memfasilitasi untuk pengembangan diri anak murid kami. Nah, dalam hal ini pengembangan itu kami wujudkan dalam kurikulum yang inovatif serta pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin harapan ini juga sama seperti guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Malik, selaku guru di SMK Negeri 1 Lukuen Jaya. Tentu kita menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan kita membutuhkan dua skill, yaitu hard skill dan soft skill. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, untuk hard skill kita kadang-kala dapat memperolehnya dengan cara yang singkat, dengan cara yang gampang. Kalau di dunia teknologi dan informasi seperti di jurusan saya, ada banyak sekali sarana pembelajaran yang bisa kita pakai. Misalnya ada di YouTube, ada di sosial media lain, ada di course-course mulai dari yang lokal sampai internasional. Nah, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kita pelajari dalam waktu yang singkat. Apa itu? Yaitu soft skill. Apa itu soft skill? Berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini kita yakin, dan saya sangat yakin teman-teman sependapat bahwa karakter ini adalah fondasi awal kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan. Apalah dayanya kita memiliki skill yang bagus, tetapi ketika karakteristik kita tidak mampu bersikap baik, tidak mampu menghargai orang lain, tidak mampu bekerja sama, tidak mampu menempatkan diri kita sesuai dengan porsi kita, maka hard skill kita akan tergantikan dengan orang lain. Oleh karena itu kita sadar betul dan kita mengembangkan dengan sebaik-baiknya karakteristik peserta didik, sehingga nanti yang kita harapkan karakter yang kita bangun di sini selama 3 tahun ini akan menjadi bekal utama dapat mendarah daging atau terinternalisasi di dalam
keseharian dari peserta didik kita, sehingga ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk mendorong kesuksesan para peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dania. Saya mengajar bahasa Indonesia. Baiklah, di sini di SMK Negeri 1 Lubuk Jaya ini yang pastinya yang diutamakan adalah integritas. Yang pasti integritas. Kemudian kami pun berharap siswa itu adalah mandiri, kreatif, bisa menghargai sesama teman, bisa menghargai guru, dan yang pastinya mereka juga bisa, kami dari sekolah akan memfasilitasi ide-ide dari anak-anak, dan pastinya kami juga akan selalu mendorong apa yang diinginkan oleh anak-anak. Seperti yang kita tahu, ya, SMK Negeri 1 Lubuk Jaya ini mempunyai banyak sekali murid yang pastinya setiap anak punya kompetensi yang bisa dikembangkan. Nah, kami siap untuk memfasilitasi ide-ide dan inovasi dari anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ucapan bilang taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Makmur dari Komite dan Wali Siswa dari Siva Nanti Ramadhani, jurusan kelas 10 ATD. Baik, dari sini harapan kami selaku dari wali siswa baru kelas 10, jadi kami melihat bahwa di lingkungan kita ini SMK Negeri 1 Lubuk Jaya, yaitu SMK Pusat Unggulan, itu di mata masyarakat bagus. Dalam artian seperti ini, baik dari prestasinya, dari tata tertibnya, dari bangunan dan seterusnya, itu melihatnya sangat bagus. Maka dari itu kami selaku wali siswa ingin menyekolahkan anak kami di sini dengan harapan bahwa kalau kemarin kita melihatnya dari luar, sekarang kita ingin memastikan apakah benar seperti itu. Maka daripada itu, anak kami masukkan ke KTP agar dapat mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, di sini kami ingin dari wali siswa berharap pihak sekolah bahwa anak kami dapat dididik dan bisa artinya bisa ditempatkan untuk masa depannya seperti apa. Jadi untuk menghadapi apabila anak kami nanti selesai dari SMK ini, dia mempunyai keahlian yang mana sangat dibutuhkan dan diperlukan di dunia industri. Jadi apabila memang karena lingkungan di kami ini mayoritas wali siswanya itu adalah pendapatannya menengah ke bawah. Jadi kalau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kuliah, itu bisa dikatakan hampir bisa ya 50%-an. Tapi harapan dari masyarakat kami adalah apabila anak ini selesai dari SMK ini bisa bekerja dan sesuai dengan apa yang diberikan di sekolah itu dapat dimanfaatkan atau sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Demikian itu harapan kami, dan sekali lagi kami sebagai wali siswa setelah kami masuk di sini memang betul fasilitas yang ada sudah memenuhi. Contoh untuk anak kami yang di ATP tersebut itu alat-alatnya sudah ada semua, tinggal bagaimana cara anak ini untuk menguasai alat tersebut. Demikian, terima kasih dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dari Jakarta Selatan ke Surabaya Timur. Jabatan saya di sana saya sebagai PGA personalia di Transfer. Saya terima kasih sekali untuk sekolah SMK Negeri 1 Brawijaya sudah bersedia bekerjasama dalam segala ini, dalam masalah mahasiswa dan siswa ataupun program-program yang lainnya. Terima kasih juga untuk semua kritik dan sarannya pada Jakarta Selatan. Terima kasih. Nama saya dari komite dan wakil siswa. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mana setiap kali ada kegiatan yang ada di sekolah, kami dari komite selalu dilibatkan atau dilibatkan untuk atau demi pengembangan sekolah ini. Dan juga dari komite juga kami dilibatkan untuk dapat melaksanakan atau untuk memberi saran, masukan ataupun koreksi yang mana dibutuhkan demi kemajuan SMK Negeri 1 Brawijaya. Jadi kami dari komite mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Suryani. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Brawijaya. Saya mengaku mata pelajaran SMK Negeri 1 Brawijaya merupakan sekolah pusat keunggulan yang ada di Kabupaten Bogor Hilir. Sekolah ini terus berkembang dan berinovasi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam menyusun dan mewujudkan visi dan misi sekolah, sekolah selalu melibatkan guru, siswa, dan seluruh perangkat sekolah untuk melakukan perubahan dan pengembangan serta peningkatan kompetensi dan juga untuk mewujudkan semua program sekolah. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas semua kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran kami di kelas. Sekian, terima kasih. Sukses selalu untuk SMK Negeri 1 Brawijaya. Salam. Saya Akan Hadi, guru TKJ di SMK Negeri 1 Brawijaya. Pada kesempatan ini kami bahagia dan bangga selaku guru di SMK Negeri 1 Brawijaya selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, terutama berkaitan dengan pembahasan visi dan misi sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan loka karya, workshop, baik pengembangan lain bersama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kami juga dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kami kepada sekolah, sehingga sekolah mengerti dan dapat memenuhi kebutuhan kami selaku guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Brawijaya. Kami bahagia dan bangga menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Brawijaya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.